dua pilihan. Kemudian makna yang keempat tadi yang kedua dan ketiga sebenarnya yang ketiga bisa dipecah lagi, ijma atau perkumpulan para ulama. Jadi kalau kita anggap jadi 5. Ya, yang kelima atau yang keempat adalah jamaah, itu adalah jamaah khalifah yang ada pimpinannya. Jadi yang kedua ada khalifah. Kalau khalifah dia akan dibaiat, dia nggak mau baiat, berarti dia keluar dari jamaah. Namanya khawarij, keluar dari jamaah. Khalifah yang diangkat kaum muslimin. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, Muawiyah, terus sampai khalifah, sampai runtuhnya khalifah terakhir yaitu Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924 Hijriah. Jadi hampir 1 abad umat Islam tidak ada khalifah. Pertanyaannya, apakah negara Indonesia punya khalifah? Maka presiden termasuk Amirul Mukminin yang kita harus baiat? Itu pertanyaan. Ya, ada juga yang mengatakan iya itu dibaiat, kita harus taat seperti taatnya seorang muslim terhadap khalifah. Kalau nggak mau taat berarti keluar dari jamaah, disebut dengan khawarij. Itu perdebatan. Dari lima makna jamaah ini berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, kalau Ahlus Sunnah sudah saya sebutkan tadi ya, berpegang teguh pada sunnah. Kalau yang jamaah berarti dia selalu berkumpul dengan teman-temannya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sholat berjamaah, kalau orang bersama-sama, ya. Selalu kepingin bersatu, tidak pecah belah umat, itu jamaah. Kemudian jamaah itu bersama mayoritas, tidak nyeleneh. Ya, umat Islam Indonesia rata-rata seperti ini, dia nyeleneh sendiri, punya keyakinan yang berbeda. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan umat Islam seluruh dunia. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang taat sama pemimpin muslim, yaitu khalifah. Ya, itu jamaah. Jamaah juga orang yang selalu kepengen seperti sahabat Rasulullah SAW dalam ibadah dan muamalatnya. Pertanyaan yang sering diungkap oleh beberapa teman, kalau sekarang ada jamaah-jamaah kecil-kecil itu ya, jamaah fulan, kan kadang harus baiat, karena doktrinnya seperti itu. Man faraqal jamaah famata illa mitadal jami'a. Kalau kamu sudah baiat, berarti kamu mati jahiliyah, masuk neraka katanya, maka harus baiat sama imamnya. Ini sering didoktrin kepada anak-anak muda yang tidak paham. Padahal maksud daripada hadis ini adalah jamaah khilafah, bukan jamaah fulan. Maka kalau ada orang, kamu harus sama saya baiat, nggak mau, nggak masalah. Kalau dia jamaah organisasi, orang boleh milih organisasi fulan atau organisasi fulan, nggak mau baiat sama pimpinan organisasi itu nggak apa-apa, karena itu bukan Amirul Mukminin. Sekarang pun ada namanya jamaah khilafatul muslimin, mengaku pimpinannya Amirul Mukminin. Ada baiat juga, ada di Jakarta, ya, di Lampung, di beberapa tempat. Jamaah-jamaah sangat banyak sekali. Hadirin rahimakumullah, ini makna Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan selalu kepingin berkumpul dengan kaum muslim secara umum. Ya, ingin menyatukan umat ini tidak berpecah belah. Tentunya berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau bersatu, kan banyak sekarang cuma kita bersatu, tapi dasarnya Quran dan Sunnah. Ya, semua aliran sesat dirangkul, ya, tetap ditoleransi dan seterusnya, itu tidak bisa. Bukan Sunnah wal Jamaah, karena jamaah berkumpul berdasarkan Sunnah. Kok ada aliran sesat yang mencaci maki sahabat, yang mengkafirkan sahabat, atau orang yang menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah, yang mengatakan ada Nabi baru selain Nabi Muhammad, kemudian kita rangkul, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ingin berjamaah tapi berdasarkan Sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam fikih dan dalam beberapa masalah keyakinan. Itu tidak apa-apa selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah secara umum. Demikian dari rahimahullah keterangan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum.
ya yang mestinya berseri, tapi kita cukupkan, kita padatkan satu pertemuan. Mungkin ada yang kurang puas atau ada beberapa pertanyaan, kita silakan kepada jemaah untuk menanyakan. Silakan. Tadi Ahlu Sunnah wal Jamaah, Pak. Saya mau melihatnya dari sisi akidah, Pak, ya, dari sisi teologi. Pada saat sudah ada Sunnah wal Jamaah, maka pada kita timbul gerakan teologi Khawarizmi. Karena Khawarij terlalu ekstrim, maka timbul gerakan teologi Murji'ah yang terlalu moderat. Murji'ah, lamanya dari Khawarij. Jadi tadi saya belum sebutkan kelompok-kelompok sesat, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, semacam itulah. Mu'tazilah ya. Ya, Mu'tazilah. Belakangan terakhir Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah katanya banyak dianut oleh Sunnah wal Jamaah di Indonesia ya. Ya. Nah itu gimana Pak? Kaitannya dengan Sunnah wal Jamaah tadi itu Pak. Ya. Yang pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua dari masalah hukum sunnah ya. Sunnah menurut hadis Pak dan sunnah menurut fikih. Kalau ahli fikih kan ngambilnya itu kan Quran itu ya, yang berasal dari sumber Quran ya, larangan dan perintah ya. Dan lain-lain. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kedua masalah ini tidak berlawanan pada kehidupan sehari-hari Pak dalam menjalani ibadah? Ya, terima kasih. Pertama, masalah kelompok-kelompok dalam masalah akidah kan tadi sebutkan di sana ada namanya firqah yang dikatakan orang-orang sesat, itu adalah kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Ini dalam teologi, dalam dunia teologi itu terkenal sekali. Jabariyah itu mengakui bahwa kita ini dipaksa oleh Allah SWT seperti robot. Jadi kita tidak punya kemauan. Qadariyah, kalau Qadariyah kita ya ini adalah orang yang bebas, ya Allah tidak ikut campur tangan macam-macam dalam masalah akidah. Kemudian Mu'tazilah itu yang mengatakan Quran itu makhluk, Quran itu bukan firman Allah tapi makhluk. Jadi kalau makhluk berarti mana? Itu itu sesat. Dan Mu'tazilah itu menggunakan otak daripada nas. Maka sekarang muncul namanya Mu'tazilah baru. Ini Mu'tazilah ya orang-orang liberal, sekuler dan sebagainya itu yang sering mengutak-atik Al-Quran dengan otak mereka karena mereka merasa kita itu Mu'tazilah. Walaupun bukan Mu'tazilah tapi terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Kemudian ada namanya Khawarij yang disebutkan Khawarij itu yang keluar dari Jamaatul Muslimin. Jamaatul Muslimin Khalifah bukan keluar dari ketaatan pada suatu amir atau suatu negara dan sebagainya, masih perlu diperdebatkan, perlu diperbicarakan. Kemudian yang terakhir disebutkan Maturidiyah, masalah akidah, ada namanya Asy'ariyah. Yang sensitif itu Asy'ariyah. Asy'ariyah itu apakah masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya melihatnya dari dua sisi. Ya. Dari sisi pertama, akidah Asy'ariyah apakah sesuai dengan akidahnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in? Itu ada pembahasan khusus. Konon Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari yang mendirikan kelompok ini taubat di akhir hidupnya dengan mengeluarkan buku namanya Al-Ibanah. Al-Ibanah itu tentang keterangan tentang akidah-akidah yang dirujuk kembali oleh beliau. Asy'ariyah ini secara singkat itu khususnya terkenal di Indonesia dan di dunia keilmuan itu sering mentakwilkan sifat-sifat. Ya, namanya Allah melihat, ya, Allah marah, ghairil maghdubi alaihim, mereka dimarahi oleh Allah. Allah enggak marah. Marah itu kan emosi, masa Allah emosi sih? Allah enggak marah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya akan diadab oleh Allah. Allah cinta, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Masa cinta sih? Cinta itu kan ya, terpengaruh. Masa Allah cinta? Cinta itu manusia mencintai. Itu Allah nggak cinta. Berarti apa? Allah memberikan ganjaran. Ditampilkan seperti itu. Maka namanya ada sifat 20 ya, itu yang
waktu kecil ya banyak yang diajari. Nah ini terjadi perbedaan antara mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian nanti dikatakan Imam Ahlus-Sunnah. Ini perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan sampai perang atau perdebatan dialog dalam bentuk secara ilmiah itu nggak masalah. Ya lebih kurangnya lah orang punya kesalahan biasa. Itu dari sisi pertama. Dari sisi kedua, saya secara umum bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Ahlul Kalam, bukan bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Maka dalam hal ini Asy'ariyah dalam satu sisi bisa dimasukkan dalam Ahlus-Sunnah wal Jamaah secara umum karena mereka bukan Syiah. Tapi dalam beberapa sisi akidahnya perlu diluruskan di dalam beberapa sisi. Maka di sini sudahlah. Kalau untuk zaman sekarang sudah bersatu, masih bisa disatukan, nggak perlu tengkar. Kalau zaman sekarang antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama nggak perlu tengkar, perbedaan teologis sedikit aja. Ya, pendekatan dialog terus mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya itu pertanyaan pertama Pak. Ya. Pertanyaan kedua, masalah sunnah fikih dan hadis. Begini Pak, menurut saya tadi sudah dijelaskan Pak, seseorang yang mengikuti seluruh apa yang dikerjakan Rasulullah tidak dapat pahala dari sisi amalannya, tetapi dapat pahala dari sisi niatnya. Kayak rambutnya panjang, nanti kan sorban, maka sorban dapat pahala, tergantung. Ya, kalau sorban tapi perbuatannya nggak baik ya. Sorban itu bukan sunnah dalam arti kata diperintahkan Allah, wahai orang beriman pakailah sorban, karena sorban itu berasal dari surga, nggak ada. Tapi tutuplah kepala itu, kata menutup kepala pakai kopiah ini juga tidak ada perintah tutuplah kepala kalian dalam sholat, nggak ada. Para ulama menyebutkan kenapa pakai kopiah ini supaya kalau rambutnya panjang, ya, itu supaya rambutnya tidak berurai-urai. Jadi sholatnya khusyuk. Zaman dahulu kopiah itu bagi ulama, bagi orang terdosa. Maka kalau tidak pakai kopiah itu hadisnya tidak terima. Zaman dahulu, ya sekarang sudah berubah. Nah, seperti itu Pak. Kayak jamaknya atau juga penggabungannya bahwa yang sunnah itu ada yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perbuatannya, bentuk fisiknya, bentuk tubuhnya, cara berjalannya. Nah, itu bukan sunnah dalam arti dapat pahala, tapi sunnah dalam arti kata itu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu dikaji mana dapat pahala, ya diperintahkan. Kalau diperintahkan, ya dia dapat pahala semangatnya saja seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau ada soal, ya silakan. Mengenai surat Al-Imran bahwa kita diperintahkan berpegang kepada Allah, jangan pecah belah, dan dicontohkan jangan berpecah belah seperti Yahudi. Ya. Nah, kalau dicontohkan seperti Yahudi, dalam hal apa orang Yahudi berpecah belah? Apakah dalam hal akidah atau dalam hal muamalah? Ini mungkin bisa jadi contoh karena kita sering mengudik orang keluar dari jamaah karena tidak sesuai dengan amalan. Padahal mungkin akidah masih benar. Nah ini masih bisa nggak dipegang Ustaz? Itu pertama. Kemudian tadi Ustaz menyebutkan hadis mengenai 71 atau 73 golongan, satu yang benar. Nah ini yang juga sering dijadikan hujah untuk menuju golongan yang salah dan golongannya yang paling benar. Nah ini bagaimana ini memecahkan persoalan Ustaz? Yang ketiga juga mengenai Khawarij. Ini juga mudah sekali untuk orang atau jamaah lain sebagai Khawarij. Ini mohon masukan dari Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan 3 panjang semua jawabannya. Malu Pak tadi pertanyaannya Pak. Dari yang terakhir, dari ayat pertama tadi Pak ya, ayat bagaimana berpecah belahnya Yahudi. Sebenarnya begini, orang Yahudi itu banyak sekte-sektenya.
sekarang Yahudi sekarang punya sekte-sektenya ada. Sekarang ini Yahudi ini kan ada di Amerika, di Eropa, itu punya sekte sangat banyak sekali. Mereka ada penyembah setan, ya. Ada macam-macam, punya sekte sangat banyak sekali. Nah, dalam Islam pun juga ada sekte-sekte. Cuma sekte yang keluar dari Islam, ada sekte yang masih sesuai dengan Islam. Ya. Maka berpecah belah di sini, berpecah belah karena perbedaan pendapat. Dikit-dikit beda, pecah. Yang satu sholatnya begini, yang satu sholatnya tahiyatnya, yang satu tahiyat begini, yang satu tahiyatnya gerak, yang satu geraknya begini, yang satu geraknya begini. Itu udah beda. Oh, kamu bukan ahlu sunnah. Kenapa? Karena kamu tahiyatnya nggak gerak-gerak. Yang gerak-gerak katakan dia udah gerak-gerak. Oh enggak, kamu bukan ahlu sunnah, geraknya aku cepat. Geraknya bukan ahlu sunnah. Itu hanya dalam kita jalan pecah. La haula wala quwata illa billah. Padahal sebenarnya dalam masalah ibadah, kamu kalau sujud lututnya dulu. Oh nggak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya adalah tangannya dulu. Macam-macam lah. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini ada perbedaan yang bisa ditoleransi karena masing-masing ada dalilnya. Orang Yahudi itu pecahnya gitu, berbeda pendapat, pecah. Maka orang Islam pun kalau dikit-dikit pecah, itu orang Yahudi. Perbedaan kedua, Yahudi itu pecah belah ketika datang Rasul. Jadi ketika Rasul datang ke kota Madinah, dulu mereka sepakat bahwa ada Nabi di akhir zaman yang akan datang ke kota Madinah. Sepakat, dan Taurat dan Injil mereka ada. Ketika Nabi Muhammad datang, dilihatnya dari keturunan Nabi Ismail dan dari orang Arab, mereka akhirnya berpecah belah yang satu. Oh ini Nabi yang beneran, akhirnya mereka beriman kepada Nabi. Ada yang mengatakan enggak, ini bukan dari orang Yahudi, nggak usah beriman. Maka mereka tidak beriman. Ini namanya berpecah belah. Yang satu beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang satu tidak beriman, juga berpecah. Ya. Kemudian makna yang pertanyaan kedua tentang hadis sataftariqu ummati, bahwa umatnya akan berpecah belah menjadi 71 atau 73 golongan yang semuanya masuk neraka, yang satu masuk surga. Ini masalahnya panjang. Maksud masuk neraka itu pertama, kelompok yang oleh orang Indonesia kalau sebenarnya dikatakan aliran sesat. Itu lebih dari 71 Pak. Di Indonesia ada 300 sekian aliran sesat yang masuk neraka. Kenapa? Keyakinannya rendah, akidahnya nggak benar. Yang termasuk Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada kelompok-kelompok yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mereka ada yang katakan punya Tuhan. Nah, itu yang di Cirebon itu. Ya, ada Tuhan, ada Jibril, namanya kelompok surga Eden. Lebih dekat pada surga Eden. Kemudian ada namanya Lia Eden, bahwa jenisnya Jibril. Neraka, jelas neraka, kalau tempat neraka. Itu yang dimaksud Pak. 73 bahkan 300 masuk illa wahidah yang sunnah wal jamaah dengan segala komunitasnya, itu masuk surga keyakinannya benar. Itu perasaan pertama. Perasaan kedua, masuk neraka ini sebatas kesesatannya, sebatas penyelewengannya begini. Mungkin kita juga semuanya masuk neraka kawan. Tenang saja. Kalau kita berdosa dan tidak taubat, Allah tidak mengampuni kita masuk neraka cuma sebentar. Setelah itu dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Kecuali yang memang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, itu nggak masuk neraka sama sekali. Yaitu tadi juga dibacakan sullatun minal awwalin, qalilun minal awwalin, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Maksudnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu kebanyakan mayoritas dari orang-orang pertama dulu, zaman Nabi, mengikut para Nabi. Wa qalilun minal akhir, zaman kita sedikit lah, paling di antara 1 juta 1 orang. Mungkin memang nggak ada, karena susah. Artinya apa? Ya kemungkinan kita banyak dosanya, ya kemungkinan juga ya kalau Allah tidak mengampuni, kalau Allah mengampuni, kita
tambah dikit nanti masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Itu makna yang kedua. Artinya kelompok ini dia masuk neraka sebatas kesesatan. Karena setiap kelompok, setiap organisasi pasti punya kelemahan, Pak. Organisasi pula kesalahannya dalam bidang ini, organisasi pula kesalahannya dalam bidang ini, jamaah pula kesalahannya dalam bidang ini. Yang penting kesalahannya jangan sampai banyak, jangan sampai 50% ke atas. Dikit nggak masalah. Kenapa? Karena namanya manusia, tidak semuanya benar. Makanya sekarang ini kita pilih jamaah yang mana, Pak? Pilih jamaah yang sesuai dengan sunnah, walaupun ada kekurangannya. Nggak ada jamaah yang katakan mengaku dirinya paling benar, nggak ada. Jamaah yang mengaku dirinya paling sunnah pun kalau kita lihat amalannya nggak sesuai dengan sunnah. Kalau disalamin, assalamualaikum. Kenapa? Yang dibid'ah katanya. Saya pernah itu ya. Disalamin nggak mau salam, makan bersama nggak mau, nggak mau senyum, nggak mau senyum kan ahli bid'ah itu. Islam tabas semua kali akhir saudara. Kalau ketemu sama aku senyum. Bagi sesama dai, sesama jamaah masjid nggak mau senyum. Mana ada sunnah? Sunnahnya mana itu? Ya. Bahkan kalau ketemu salam dulu. Kita harus sunnah. Karena dalam bidang muamalah dalam beberapa bidang tidak baik. Makanya di sini ada kekurangannya, ada kelebihannya. Di jamaah juga begitu, ada kekurangannya. Muamalahnya bagus, tapi akidahnya ada yang nggak benar, atau sholatnya ada yang nggak benar. Tapi dalam beberapa sisi bagus. Maka di sini harus saling melengkapi. Tidak ada satu kelompok yang satu-satunya dia masuk surga kecuali satu, yaitu kelompoknya sahabat Rasulullah SAW. Ini maksum, Pak. Kelompoknya sahabat itu maksum, tidak mungkin salah. Mereka kalau bertemu berkumpul pasti memutuskan suatu hal yang bermanfaat, tidak mungkin salah. Maka ijma sahabat, saya katakan jamaah itu ijma sahabat itu pasti benar. Adapun kita kadang salah. Karena itu kita tidak boleh saling mengklaim bahwa satu-satunya kelompok yang benar yang lain salah. Tapi kita katakan mudah-mudahan kelompok kita lebih mendekati sunnah walaupun ada kekurangannya. Kita belajar dari kelompok lain. Kalau gitu kan saling berkumpul, saling melengkapi, jadi kuat sunnah wal jamaah. Terus ada yang mengklaim yang lain kelompok sesat itu nggak benar kecuali kalau dia sudah meneliti benar. Bola Islam. Yang lain Pak? Cukup dua? Oh nggak ada waktu. Gimana? Oh silakan. Ini Pak, tadi ilustrasi masalah ya katakanlah penemuan elektronik, medis segala macam itu kan bermanfaat gitu. Ya. Tapi dari sisi lain disalahgunakan. Mungkin menciptakan itu bersifat dosa juga atau tidak. Satu. Yang kedua ilustrasi dangdut tadi. Ya kapan dia memutuskan mata rantai dosa itu? Misalnya contohnya dia bertobat gitu. Ya. Sebelum dia mati, apakah dia masih mendapatkan dosa? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Bapak ini bertanya tentang penemuan elektronik. Ya, maka tadi saya katakan syaratnya kalau dapat pahala itu muslim ya, Pak. Kalau dia kafir walaupun menemukan seluruh hal-hal yang bermanfaat bagi manusia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kafir. Jadi harus muslim. Pertama dia harus muslim, kemudian niatnya ibadah. Saya buat elektronik yang baru ini niatnya ibadah, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat manusia. Maka dia berpahala. Sayangnya yang menemukan macam-macam ini bukan muslim, ya ada sebagian yang muslim. Mudah-mudahan niatnya ibadah, dia dapat pahala. Lepas itu disalahgunakan, karena dia tidak bisa mengatur seluruh manusia. Itu niat dia baik, ini bermanfaat, pada dasarnya bermanfaat. Kalau disalahgunakan, namanya internet, namanya mobil, motor, apa yang disalahgunakan. Itu yang salah, yang dosa ada menyalahgunakan, tetapi padahal dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya selama niatnya ibadah. Itu pertama. Yang kedua, memutus mata rantai dosa yang berturut-turut seperti masalah dangdut. Memang Bapak mendengar orang yang bertobat, Pak? Belum dengar kan kita yang menciptakan dari pertama ini bertobat. Seandainya bertobat, kita tahu sendiri kalau tobat itu sudah menutupi seluruh dosanya. Dia bertobat berarti dosanya kepada orang berikutnya, generasi kedua,
yang dia belum taubat, maka dosanya seluruh dosa yang mengikuti generasi kedua. Jadi kalau sudah taubat lah, udah insya Allah dimaafkan oleh Allah SWT dan dosanya sudah tidak ke dia tapi ke orang-orang yang masih melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Pak ya. Secara umum walaupun saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan karena siang, padahal masih jam 6. Jam 6 sudah siang karena subuhnya maju ya. Mudah-mudahan nanti kalau nggak ada kesempatan kali ini bisa ditanyakan tahun depan bulan Januari insyaallah. Saya tidak tahu apa yang diamalkan kepada saya untuk bulan Januari. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dalam bentuk tanya jawab. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.